Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Al-Hikmah di channel YouTube kami Padepokan Sukma Wijaya Al-Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang korin. Nah, mungkin buat teman-teman semua udah nggak asing ya dengan kata-kata jin korin gitu ya. Karena ada juga beberapa teman-teman semua yang sudah pernah mendengar kata-kata korin, dan baik membaca dari hadis maupun diceritakan oleh sebagian ulama ya, atau belajar juga gitu ya dari guru-guru teman-teman semua gitu ya. Namun di sini saya akan menjelaskan korin berdasarkan kitab yang saya baca dan apa yang saya pelajari dari guru-guru saya juga dan dari yang saya alami gitu. Oke, sebelumnya saya akan membaca dulu apa yang saya pelajari dari kitab yang pernah saya pelajari, salah satu kitab ilmu hikmah kuno yang pernah saya pelajari dari Sudan. Ya, korin manusia itu adalah termasuk dari golongan jin. Dia adalah bangsa jin yang selalu membisikkan kita untuk berbuat hal-hal yang buruk, seperti minum homer gitu ya, berbohong, berzina, tidak sholat dan sebagainya. Namun Rasul berkata, tidaklah anak Adam lahir kecuali setan menyentuhnya, maka dia berteriak kecuali Maryam dan anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ada juga mengatakan dari ayat 36 dikatakan bahwasanya maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada engkau daripada syaitan yang terkutuk. Nah, yang dimaksud syaitan yang dikatakan ini adalah jin korin. Ya, jin korin. Jadi ada juga hadisnya mengatakan bahwasanya beliau Isa dan ibunya pernah mengatakan ketika Rasul keluar dari kamar Aisyah radhiyallahu anhu suatu malam, lalu cemburu Aisyah kepada Nabi. Ketika kembali maka beliau berkata, kamu cemburu Aisyah? Lalu kata Aisyah, siapa yang tidak cemburu kepada seseorang sepertimu ya Rasulullah? Nabi bersabda, sungguh setan telah mengalahkanmu. Aisyah berkata, apakah bersamaku syaitan? Maksudnya korin. Nabi menjawab iya, dan berkata, walaupun engkau, kata Nabi berkata, walaupun aku, dan Allah membantuku atas korin tersebut sehingga dia masuk Islam. Nah, dari penjelasan ini bahwasanya yang kita pahami, mungkin dari teman-teman semua juga sudah pernah mendengar ya penjelasan mengenai ini, bahwasanya setiap manusia dititipkan Allah satu macam jin yang bernama jin korin, satu malaikat pendamping. Nah, kalau yang kita tahu malaikat pendamping ini bernama malaikat muakibat. Nah, kalau misalnya jin korin ini biasanya dia akan membisikkan ke kita segala sesuatu yang buruk. Nah, namun biasanya korin ini membisikkan ke kita sesuatu yang buruk ini sebenarnya bukan yang buruk, teman-teman. Jadi kadang-kadang bangsa korin ini, jin korin ini kadang-kadang suka memberikan kita statement-statement atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk logika, sehingga terpengaruhlah dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga menyesatkan akidah kita. Nah, kadang-kadang misalkan contoh ini hanya saja contoh ya, korin bertanya, kamu kok ngapain sholat terus, emang sholatmu ada hasilnya, kayak gitu tuh. Kadang-kadang korin itu sebenarnya apa ya, kalau kita ngomong itu sebenarnya nggak bisa dikatakan menyesatkan, namun dia ini statement pertanyaan yang membuat kita bingung, teman-teman.
Nah, bagi orang-orang yang mendalami yang thalabul ilmi, mendalami, meyakini ilmunya ya, mempelajari ilmunya makin dalam gitu, dengan berguru kepada guru-guru yang sanadnya jelas gitu ya. Sering juga membaca kitab-kitab gitu ya, dan bertanya kepada guru-guru juga. Membaca pun juga bukan hanya membaca, namun ngaji juga sama gurunya gitu kan. Dengan sanad yang benar, insya Allah pertanyaan-pertanyaan Qorin ini bisa kita patahkan gitu. Jadi makanya pada waktu Qorin ini menyesatkan manusia, sebenarnya dia ini bukan membuat kita untuk ragu kepada Allah, bukan membuat kita untuk menjadi sesat, namun pertanyaan dia yang membuat kita bingung, sehingga karena kurangnya ilmu dalam diri kita, maka kita terpengaruh dengan pertanyaan dia, sehingga kita dibikin bingung sendiri gitu loh. Sebenarnya cara Qorin itu seperti itu. Namun Qorin sendiri sebenarnya memiliki karakter karena dia tuh tidak tahu, guys, teman-teman. Karena dia tuh tidak tahu tentang ilmu tersebut, maka dia bertanya. Nah, pada waktu kita bisa menjawab pertanyaan mereka, pertanyaan para Qorin ini, mereka tidak akan bertanya lagi untuk hal-hal tersebut karena mereka sudah mengetahui, oh jawabannya seperti ini. Jadi sebenarnya Qorin itu memang bertanya yang dimana itu seperti pertanyaan-pertanyaan ateis ya, pertanyaan-pertanyaan yang main sehingga meragukan iman kita. Nah, namun kalau misalnya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, insya Allah Qorin kita ini akan tunduk dengan kita. Lalu berikutnya juga dijelaskan di sini bahwasanya maka perhatikan Qorin itu yang menyebabkan semua manusia mengikutinya. Nah, di sini maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan tadi yang membuat kita ini ragu dengan apa yang kita imani, dengan apa yang kita pelajari, gitu ya. Itu kerjaan Qorin. Dan sebenarnya Qorin sendiri ini apa yang kita pelajari di dunia, misalkan kita belajar matematika, fisika, ilmu agama, apalagi itu ilmu bisa nyetir, bisa bahasa ya, bahasa Inggris, bahasa apapun, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Arab gitu ya. Nah, Qorin kita ini juga belajar, teman-teman. Dia juga mempelajari itu. Makanya pada waktu kita belajar agama gitu ya, pada waktu kita belajar suatu hal lah gitu ya, maka dalam hati kita tuh kadang-kadang bisa timbul pertanyaan-pertanyaan yang menyeleneh atau pertanyaan-pertanyaan yang logis sebenarnya. Sebenarnya nggak harus agama sih, belajar apapun ya, misalkan belajar sebuah filosofi. Kadang-kadang Qorin ini juga membisikkan hal-hal yang kok bisa gitu sih gitu. Kenapa gitu, alasannya apa? Nah, kadang-kadang mereka tuh bisa bertanya seperti itu kepada kita, dan kita harus bisa menjelaskan. Nah, itulah yang dikatakan sebenarnya bangsa Qorin ini juga belajar. Namun, kebanyakan mereka tersesat dengan mengikuti kata-kata Qorin tersebut karena dia kurang ilmunya untuk menjelaskan pada Qorin tersebut, kurang paham atas ilmunya gitu. Lalu juga dikatakan bahwasanya, nah, oleh sebab itu ketika manusia wafat, keluarlah Qorinnya dari tubuhnya sebelum ruh keluar dengan periode tertentu, dan menetap dengan periode tertentu tanpa syaitan, dan menyingkap darinya hijab. Nah, ini pertanyaan buat teman-teman semua yang pernah bertanya kepada saya, apakah pada waktu manusia meninggal, Qorin juga ikut meninggal? Nah, ini jawabannya, hadisnya ini. Bahwasanya pada waktu kita meninggal, Qorin itu tetap di alam Qorin. Saya sudah pernah jelaskan hal ini. Qorin itu tetap di alam Qorin sampai di waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan maksudnya adalah akhir zaman. Karena sudah ada perjanjiannya Allah dengan iblis. Bahwasanya iblis pernah meminta kepada Allah sebelum iblis dikeluarkan dari surga ya. Iblis pernah minta 3 hal kepada Allah. Yang pertama, iblis minta supaya diridhoi atau diizinkan untuk menggoda Bani Adam sampai akhir zaman. Yang kedua, iblis juga minta kepada Allah supaya umur bangsanya, si iblis dan bangsa-bangsanya ditangguhkan umurnya sampai akhir zaman. Maksudnya dipanjangkan umurnya sampai akhir zaman, gitu ya. Yang ketiga, mereka bisa melihat bangsa manusia di sisi di mana bangsa manusia tidak bisa melihat mereka. Jadi hanya satu arah. Mereka bisa melihat bangsa manusia, tapi manusia nggak bisa melihat mereka. Jadi seperti ditutup lah. Nah, dan Allah menyetujui hal tersebut. Itulah kenapa bangsa Qorin ini, mereka ini akan tetap ada di alam Qorin walaupun kita sudah meninggal gitu. Jadi mereka tetap ada sampai akhir zaman. Jadi pada waktu akhir zaman mereka juga tetap akan mati. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang masih hidup pada waktu akhir zaman yang tidak bisa mati ya. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak bisa mati. Ya. Bahkan malaikat pun mati, iblis pun mati, jin-jin pun mati gitu ya. Kita pun mati gitu. Begitu juga dengan Qorin, karena Qorin juga dari bangsa jin. Lalu berikutnya dikatakan, maka malaikat melihat sekitarnya dari malaikat jin arwah yang wafat mendahulinya dan melihat tempatnya di surga atau neraka. Maka Allah berkata kepadanya, sesungguh kamu berada dalam keadaan lalai
dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Korin di jasad derajatnya ada yang lemah, ada yang kuat. Yang lemah dari mereka karena kuatnya iman pada manusia. Sesungguhnya manusia jika kuat iman dengan sholat dan zikir akan melemahkan korin sampai gak punya daya. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan teman-teman ya. Jadi korin ini mereka bisa lemah. Maksudnya lemah ini dalam arti pada waktu mereka banyak bertanya dengan kita, pada waktu kita banyak thalabul ilmi, kita banyak menguasai ilmu agama, kita bisa menjawab pertanyaan mereka, maka mereka kalah, ibaratnya kalah gitu, karena kita bisa menjawab pertanyaan mereka. Namun kalau misalkan kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang nyeleneh atau hasutan-hasutan mereka yang nyeleneh, maka mereka akan merasa kuat gitu. Contoh misalkan korin bertanya, lu ngapain sedekah sih? Orang buat diri lu sendiri aja masih kurang. Sebenarnya kalau kita pikir, logikanya masuk teman-teman. Logika dia masuk. Namun pada waktu kita bisa menjelaskan bahwasanya sedekah itu untuk apa, janji Allah kepada manusia Bani Adam itu dengan sedekah itu apa, dan sebagainya. Dan manfaat sedekah itu apa gitu kan. Pada waktu kita bisa memberitahu, mengajarkan mereka seperti itu, mengajarkan ilmunya, lalu bisa mengajarkan ilmunya, maka korin ini, oh iya ya, benar juga ya apa yang dikatakan kita. Sehingga si korin ini akan tunduk dengan kita. Nah inilah yang dikatakan bahwasanya pada waktu orang yang sering berzikir dan imannya kuat, maksudnya itu sering mengingat Allah, zikir itu maksudnya mengingat Allah, dan imannya kuat itu dalam arti thalabul ilmi, mendalami ilmu, maka korin ini akan nurut sama kita. Gitu teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu tentang pembahasan tentang korin manusia. Sebenarnya tidak banyak ya tentang membahas tentang korin ini, jadi karena ini satu golongan jin ya teman-teman, salah satu golongan jin, dan insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai di sini dulu kita pembahasan tentang korin, dan jangan lupa untuk komentar di bawah kira-kira kita mau bahas apa lagi ke depannya gitu kan. Dan kalau misalnya ada saran, ada apa, kita mau ngundang siapa juga, silahkan komentar di bawah. Dan saksikan video-video selanjutnya dari channel YouTube kami pada Padepokan Sukma Wijaya Al Hikmah. See you, bye-bye.